Saya Atika Gevira Swaida. Saya Damar Artami. Saya Sausan Kamila. Saya Siva Putra Melia. Saya Afifah Syahira. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit adalah kondisi di mana jumlah air dan zat kimia elektrolit dalam tubuh berada dalam rentang normal dan terdistribusi dengan benar. Kondisi ini sangat krusial bagi homeostatis atau stabilitas lingkungan internal tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompartemen cairan. Kompartemen cairan adalah pembagian cairan dalam tubuh berdasarkan lokasi keberadaannya. Secara umum, cairan tubuh dibagi menjadi dua kompartemen utama. Yang pertama, cairan intraseluler atau ICF. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel, merupakan sekitar 2/3 dari total cairan tubuh. Banyak mengandung elektrolit seperti kalium, magnesium, dan fosfat. Berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel dan menjaga bentuk dan fungsi sel. Lalu yang kedua ada cairan ekstraseluler atau ECF. Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel, sekitar 1/3 dari total cairan tubuh. Lalu mengandung elektrolit dominan seperti natrium, klorida, dan bikarbonat. Dibagi lagi menjadi yang pertama cairan interstisial, berada di antara sel-sel jaringan. Lalu yang kedua plasma darah, yaitu cairan dalam pembuluh darah. Yang ketiga ada cairan transseluler, seperti cairan cerebrospinal, cairan sinovial, dan lain-lain, yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sisa metabolisme. Lalu menjaga keseimbangan lingkungan internal sel. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya adalah materi elektrolit utama. Elektrolit utama adalah zat mineral dalam tubuh yang memiliki muatan listrik dan larut dalam cairan tubuh seperti darah dan sel. Contohnya antara lain yaitu ada natrium, kalium, kalsium, klorida, dan magnesium. Elektrolit ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, mengatur tekanan osmotik, serta juga membantu kerja sel-sel tubuh agar tetap normal. Tanpa elektrolit yang cukup, tubuh bisa mengalami gangguan keseimbangan dan fungsi organ. Selain itu, elektrolit juga berfungsi dalam proses penting seperti penghantaran impuls saraf, kontraksi otot, dan juga otot jantung, serta menjaga kestabilan pH tubuh. Misalnya, natrium dan kalium bekerja sama untuk mengatur aktivitas listrik pada sel saraf dan otot. Oleh karena itu, keseimbangan elektrolit tubuh sangat penting dalam menjaga kesehatan dan memastikan berbagai sistem tubuh dapat bekerja dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pengatur homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi tetap stabil. Terdapat 3 komponen utama dalam pengaturan homeostasis. Pertama, reseptor, yaitu bagian yang mendeteksi perubahan dalam tubuh. Kedua, pusat pengendali, seperti otak yang berfungsi mengolah informasi dan menentukan respon. Ketiga, efektor, yaitu bagian yang menjalankan respon seperti otot, kelenjar, dan ginjal. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh tetap normal. Materi selanjutnya yaitu perpindahan cairan dan elektrolit adalah proses bergeraknya air dan zat terlarut, seperti NaCl- melalui membran sel untuk menjaga keseimbangan tubuh. Proses utamanya meliputi yang pertama difusi, perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa energi, dan yang kedua ada osmosis, perpindahan air melalui membran semipermeabel dari larutan encer ke lebih pekat, dan yang ketiga ada transfer aktif, perpindahan zat melawan gradien konsentrasi atau rendah ke tinggi menggunakan energi ATP. Filtrasi atau perpindahan cairan dan zat terlarut karena perbedaan tekanan misalnya di kapiler. Nah, kesimpulan singkatnya seperti cairan dan elektrolit berpindah melalui beberapa mekanisme untuk menjaga keseimbangan cairan, tekanan, dan fungsi sel dalam tubuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah keseimbangan cairan dan elektrolit adalah fondasi kesehatan fisik yang dinamis, di mana tubuh secara terus-menerus menyesuaikan asupan dan
dan keluaran untuk menjaga fungsi dan organ vital. Terima kasih.